Selamat siang, Miss Sonta. Bagaimana kabarnya, Bu? Selamat siang, Pak Aji. Saya sehat, walaupun di sekolah saat ini masih ada aktivitas-aktivitas, dan hari ini kita ada persari, Pak. Begitu. Wah, enak sekali ya, Bu ya. Iya nih. Ibu, Kalau Bapak sendiri bagaimana, Pak? oh kalau saya sedang memeriksa hasil. Jadi hasil saya sudah selesai, Bu. Tinggal saya kerja gitu, Bu. Hmm, Mm-mm. baik. Oh iya, Ibu. Ada keperluan apa, Bu? Kita ngobrol bersama hari ini, Bu. Iya nih Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak sudah meluangkan Hmm, waktu nih untuk mendengarkan saya curhat gitu ya. Nah ini hari ini saya mau sharing nih, mungkin saya juga butuh nih ya, mungkin pencerahan gitu ya dari Bapak gitu. Dimana saya di dalam di sekolah ada satu kelas ya. Satu kelas ini memang sangat sulit gitu ya untuk dikontrol anak-anaknya seperti itu karena ada beberapa anak itu yang ketika misalnya gurunya sudah mulai pelajaran gitu ya, Pak, anak itu tidak konsentrasi untuk belajar, jadi lebih cenderung seperti bermain gitu ya, mengganggu teman-temannya gitu, dan itu membuat teman-temannya itu merasa sangat terganggu gitu ya karena tidak konsentrasi gitu. Walaupun beberapa temannya yang lain senang dengan aktivitas itu, dengan tindakan ataupun kegiatan yang dia lakukan seperti itu. Nah, itu sih Pak yang saya hadapi kendala-kendalanya. baik, Ibu Sonta. Terus, kalau kita sekarang ngomongin ya, Bu ya. Kira-kira apa sih tujuan dari pertemuan kita kali ini, Bu? Nah, tujuannya saya berharap saya mendapatkan solusi atau pencerahan bagaimana supaya beberapa anak ini di dalam kelas ya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tidak mengganggu teman-temannya, sehingga semua pengelolaan kelas itu bisa berjalan dengan baik begitu, Bapak. Baik Ibu, kalau menurut Ibu sendiri, eh, hambatan apa sih Bu yang bisa menghambat Ibu dalam membuat kelas itu menjadi lebih termanage, Ibu? Ada nggak Eh, sih ham kesulitan? Oke, hambatannya adalah ketika beberapa anak ini tidak fokus mengikuti pelajaran tadi, Pak, seperti itu. Nah, biasanya guyonan-guyonan yang mereka lakukan itu misalnya memberikan atau melakukan mimik wajah yang sangat lucu gitu ya, sehingga teman-temannya tertawa, atau misalnya mengganggu atau mencolek teman-temannya gitu ya, dan itu benar-benar mengganggu proses pengelolaan kelas atau KBM pada saat itu. Walaupun pada saat itu saya juga sempat menegur gitu ya, menegur supaya lebih fokus, supaya tidak bercanda dulu gitu ya, memperhatikan. Untuk sesaat mungkin anak itu bisa dikendalikan, tapi setelah 3-4 menit udah anak itu kembali lagi mengganggu temannya, Pak. Itu sangat mengganggu gitu. Tidak hanya saya tapi beberapa teman-temannya juga merasa terganggu seperti itu. Baik Bu, memang di sini bukan pekerjaan mudah ya Bu ya. Jadi perlu ada rencana-rencana yang perlu Ibu kerjakan. Nah, kok dari Ibu sendiri, dari skala 1 sampai 10, di mana pencapaian Ibu Bu sekarang Bu? Posisi Ibu Oke. dari 1 sampai 10? Posisi saya untuk 1 sampai 10 dalam mengelola kelas ya, Pak ya. Iya Bu, dalam kelas Oke. ini. Oke, nah untuk satu kelas ini saya merasa belum puas gitu ya Pak, karena anak Baik. ini masih belum ada perubahan, jadi saya masih dalam pengelolaan 5 atau 6 gitu ya, belum mengarah ke 7 atau 8 seperti itu Pak. Nah untuk beberapa saat mungkin anak ini sangat bisa dikendalikan gitu, tapi untuk beberapa kegiatan tidak bisa dikendalikan seperti itu Pak. Nah, sekarang fokus yang kegiatan yang nggak bisa dikendalikan ya Bu ya. Mm-mm. Sepertinya masih perlu kita gali lebih dalam nih Bu. Oke Nah baik. menurut Ibu ada nggak sih Bu
alternatif atau peluang yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi yang belum bisa dilakukan itu, Bu? Boleh Oke. diceritain, Bu? Nah, kalau misalnya tadi kan saya bilang Pak, beberapa anak-anak ini bisa dikendalikan ketika saya memberikan metode atau teknik pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bergerak seperti itu, karena memang mereka ini adalah anak-anak yang kalau belajar itu nggak tahan untuk atau tidak betah gitu kalau hanya untuk duduk diam seperti itu. Jadi terkadang saya menggunakan beberapa metode di dalam kelas seperti itu. Nah, contohnya misalnya seperti bermain peran. Nah, mereka sangat suka sekali Pak untuk bermain peran. Terus untuk melakukan demonstrasi di depan kelas itu mereka sangat suka. Tapi kalau misalnya pembelajaran yang hanya duduk diam saja itu yang mereka nggak suka. Sementara kan kalau dalam materi saya tidak semua hal itu bisa diminta anak untuk beraktivitas seperti itu. Ada masanya anak itu harus mendengarkan terlebih dahulu seperti itu ya Pak, baru masuk ke dalam bentuk metode-metode yang lain, apakah PBI atau mind mapping atau STAT. Nah, seperti itu. Nah, jadi beberapa menit pertama itu ketika kita memberikan penjelasan, anak itu sangat sulit untuk dikendalikan seperti itu Pak. Baik Ibu, mendengar dari Ibu, saya sudah dapat menangkap ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu, rencana strategi apa yang bisa Ibu gunakan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Nah, rencana ataupun strategi yang Iya, rencananya apa Bu, saya kira-kira? lakukan ke depannya, saya akan mencoba ya, walaupun misalnya em, anak itu harus butuh konsentrasi gitu kali paling ya Pak. Jadi saya akan mencoba untuk merangsang konsentrasi anak gitu ya. Konsentrasi anak apakah melakukan games terlebih dahulu gitu ya, games-games seru gitu yang menuntut memang aktivitas seperti itu ya. Nah, karena memang beberapa anak ini seperti saya bilang tadi sangat tidak mau atau sangat bosan untuk duduk diam di tempat gitu ya. Terus yang kedua mungkin saya akan awali dengan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan mereka ya Pak. Contohnya misalnya bernyanyi sambil melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti itu. Paling itu ya Pak. Sebelum saya memberikan materi gitu ya, memberikan penjelasan. Nah, itu pun saya untuk memberikan penjelasan saya nggak mau lama-lama gitu, karena kita tahu bahwa anak itu hanya memiliki daya serap itu hanya 5 atau 10 menit ya Pak ya gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke pengerjaan gitu melalui metode-metode yang bervariasi seperti itu Pak. Nah ini Bu, wah rencananya bagus sekali sih Bu. Cuman saya mau nanya lagi Bu, terkait bagaimana Ibu mengukur bahwa keberhasilan Ibu sudah Ibu? Iya. Oke, saya bisa mengukur keberhasilan saya sudah tercapai adalah ketika anak-anak tadi itu ikut terlibat dalam proses pembelajaran ya, proses belajar mengajar. Jadi tidak mengganggu teman-temannya gitu. Kalau dibilang mereka anak-anak yang pintar loh Pak sebenarnya. Mereka anak-anak yang pintar, Iya mereka benar. anak-anak yang cerdas, hanya saja yaitu biasanya anak-anak cerdas itu sangat sulit ya untuk disuruh untuk duduk diam manis, itu tidak bisa seperti itu. Jadi saya bisa melihat bahwa saya bisa berhasil nih untuk mengajak mereka belajar bersama tanpa harus mengganggu temannya ketika mereka join berinteraksi dengan teman-temannya, membantu teman-temannya seperti itu Pak. Jadi tidak mengganggu ya, tapi ikut berkontribusi dalam pembelajaran dengan baik dan hasilnya juga maksimal seperti itu Pak. Baik Ibu, kayaknya rencananya bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu. Amin, amin Nah, Pak. pertanyaannya berikutnya adalah nih, bagaimana ya Ibu ya berkomitmen terhadap rencana si Ibu? Apa yang Ibu Oke. lakukan untuk menjaga komitmen tersebut Bu? Oke, nah paling komitmennya adalah selalu melakukan refleksi ya Pak, selalu melakukan
refleksi setiap selesai pembelajaran. Nah, setelah itu anak-anak tersebut saya akan tetap beri apresiasi atas perubahan yang dilakukan gitu ya, dimana dengan memberikan apresiasi kepada anak-anak, dia akan merasa bahwa oh ternyata dia juga diperhatikan gitu, walaupun sebelumnya mungkin dia sering mengganggu temannya, tapi ketika dia melakukan hal yang baik, kita memberikan apresiasi, diharapkan juga bahwa kedepannya dia akan bisa memiliki sikap yang jauh lebih baik lagi. Paling begitu, Bapak. Wah, luar biasa Bu Sonta ya. Kayaknya rencananya sudah sangat bagus dan komitmennya juga mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu. Amin. Terima kasih, Baik. Pak. Lagi Bu yang mau ditanyakan Bu kepada saya? Itu saja Bapak. Terima Wah, kasih ya Pak. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan dari iya. pembicaraan hari ini. Yang tadinya saya merasa sangat buntu sekali gitu, dengan berdiskusi dengan Pak Aji, akhirnya saya mendapatkan pencerahan gitu, bahwa ternyata anak-anak ini adalah anak-anak yang unik ya, walaupun mereka terkadang Iya. sangat menyebalkan, tapi dengan melihat bahwa potensi mereka ada ya, minat mereka ada, itu yang harus kita kembangkan melalui kegiatan-kegiatan tadi yang yang Bapak sudah ajukan dan saya sudah tanyakan, saya sudah jawab juga ya Pak, dan juga komitmen saya. Terima kasih Bapak. Iya. Nah, untuk mengukur kita apakah berhasil atau tidak, nanti kita ketemu lagi ya Bu di pertemuan berikutnya. Oke, Mudah-mudahan baik semuanya bisa Bapak. dilaksanakan dengan Ibu dengan lancar ya Bu. Baik Sukses Pak. Bu. Ya, sukses. Terima kasih Bu Sonta. Terima kasih Bapak. Jangan bosan-bosan ya Pak, kalau saya butuh bantuan untuk sharingnya. Iya Bu. Sama-sama bantu ya Bu. Iya. Iya, oke. Terima Selamat kasih Bu. siang Pak. Iya, selamat siang.